Buaya yang sebelumnya diceritakan ingin dibunuh malah mendapatkan santapan gratis dan melimpah karena Panzram menyuguhi mereka mayat-mayat yang sudah dia bunuh. Selama hampir 3 dekade sebelum eksekusinya, Charles Karl Panzram memang melakukan kejahatan yang mengerikan tanpa penyesalan ataupun keraguan. Ketika dia dikirim ke penjara sebelum dihukum gantung, dia bahkan mengatakan kepada sipir bahwa dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya di dalam penjara. Dan ya, itulah yang dia lakukan. I hate the whole damn human race, including myself. Carl Panzram. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Bil Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Apa yang kalian dengar di awal video tadi adalah sebagian kecil kisah kejam yang pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Charles Panzram. Sebelumnya dia telah melakukan berbagai macam kejahatan, termasuk 21 pembunuhan, lebih dari 1000 kali tindakan sodomi, dan ribuan kali perampokan dan pembakaran. Tanpa dipesertai penyesalan, Panzram dengan gembira mengakui semua kejahatannya. Dia berkata, "Untuk semua hal itu, saya tidak pernah menyesalinya sedikit pun. Aku benci semua umat manusia terkutuk, termasuk diri saya sendiri." Kalian pasti tidak mengerti akan pernyataan tersebut dan bagaimana pola pikir Charles Panzram. Sebelum kalian mendengar sendiri kisah hidupnya yang sangat kelam, maka dari itu kita langsung saja cek ke kasusnya. Panzram lahir di Minnesota pada tahun 1891 dari keluarga petani yang sangat miskin. Orang tuanya adalah imigran Rusia Timur. Panzram sudah diterlantarkan ayahnya saat dirinya baru berusia 8 tahun. Dan pada usia 12 tahun, dia melakukan pelanggaran hukum pertamanya ketika dia mencuri kue, apel, dan pistol dari tetangganya. Segera setelah itu, Panzram dimasukkan ke sekolah reformasi Red Wing karena melakukan pencurian tersebut. Sayangnya, di sana dia malah mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Dia dipukuli, diperkosa, dan disiksa Oleh staf sekolah. Dia dibebaskan dari sekolah itu di masa remajanya dan tak lama kemudian dia kabur dari rumah. Panzram berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menaiki gerbong-gerbong kereta api. Dalam salah satu perjalanannya di gerbong kereta, dia juga diperkosa oleh kelompok gelandangan dan meninggalkan dirinya menjadi kesakitan. Seluruh kejadian itu melukai batin Panzram, tetapi hal itu membuatnya menjadi anak yang jauh lebih tangguh. Seorang anak lelaki yang akan segera memulai memberi teror dan malapetaka terhadap apa saja yang dia jumpai. Rangkaian peristiwa tragis membuatnya berpikir bahwa dunia adalah lubang sialan. Untuk itulah aku akan pergi melaluinya dengan mendatangkan malapetaka di dalamnya. Kehidupannya pun berlanjut, di mana Panzram terus-menerus naik kereta api dari gerbong ke gerbong lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sela kegiatannya,
dia diketahui juga mulai melakukan pembakaran gedung dan perampokan. Faktanya, serangkaian pencurian Panzram pada akhirnya mendatangkan konsekuensi pada dirinya pada tahun 1908. Kala itu, dia ditangkap dan dikirim ke barak disiplin Amerika Serikat Fort Leavenworth. Setelah dibebaskan, Panzram langsung kembali ke kebiasaan buruknya melakukan perampokan dan pembakaran dan ditangkap serta dihukum beberapa kali. Itu adalah siklus kehidupannya yang berulang-ulang selama beberapa tahun. Pada tahun 1915, Tar Panzram dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Oregon. Ya, sekali lagi dia ditangkap karena merampok. Kehidupannya di lapas Oregon bisa dibilang sangat sulit. Para penjaga langsung tidak menyukai Panzram. Mungkin karena dia menolak untuk menghormati mereka. Dan para penjaga lapas membuat hidupnya seperti di neraka. Mereka terus-menerus memukulinya setengah mati, menggantungnya di langit-langit selama berjam-jam, mengikat tubuhnya dengan selang, dan menempatkannya di sel isolasi selama berminggu-minggu. Saat berada di sel isolasi, Panzram bahkan diketahui harus memakan kecoa untuk bertahan hidup. The hose, water cured, beaten, thrown into sweat boxes and half cooked, thrown into ice cold dungeons and half frozen. Kalian bisa bayangkan bagaimana kehidupan yang harus dilalui Charles Panzram di lapas tersebut. Selama tahun pertamanya di penjara Oregon, Panzram membantu salah satu narapidana, Otto Hooker, melarikan diri. Sayangnya, saat dalam pelarian, Hooker diketahui membunuh sipir penjara dan membuat Panzram dituduh terlibat dan menjadi kaki tangan pembunuhan itu. Merasa muak dengan tuduhan itu, Panzram juga sempat melakukan upaya kabur. Pada tahun 1817 ia melarikan diri. Akan tetapi harus tertangkap dan kembali ke penjara. Kemudian hal yang saya sebutkan tadi kembali terulang. Dipukuli, digantung, dan dimasukkan ke sel isolasi selama berminggu-minggu. Namun seolah tidak terpengaruh oleh kegagalan yang pertama, Panzram melarikan diri sekali lagi dan hanya setahun kemudian pada tahun 1918 dan kali ini dia berhasil lolos. Pada tahun 1920 Panzram membeli kapal pesiar bernama Akiska yang tentunya dari hasil uang perampokan yang telah dia kumpulkan. Pada tahun yang sama, dia mulai memikat tentara Angkatan Laut Amerika Serikat yang mabuk dan dibawa ke kapal pesiarnya, di mana dia memperkosa mereka, membunuh mereka, dan membuang mayat mereka di muara Samudra Atlantik. Pada akhirnya, Akiska tenggelam dan Panzram memutuskan untuk menuju ke Afrika. Apakah kisah kejahatannya selesai sampai di sini? Tentu saja tidak. Setelah dia sampai ke Afrika, dia turun di Angola, di mana dia langsung memperkosa dan membunuh seorang anak lelaki. Setelah dia hidup di Afrika, Panzram diketahui masih merasa tidak puas. Dia menginginkan lebih banyak kematian, lebih banyak kehancuran, dan lebih banyak darah. Itulah kenapa pada suatu hari dia membunuh 6 pemandu lokal yang dia sewa untuk membawanya dalam ekspedisi berburu buaya. Dia tembaki mereka hingga tewas. Buaya yang sebelumnya diceritakan ingin diburu malah mendapatkan santapan gratis dan melimpah karena Panzram menyuguhi mereka dengan mayat-mayat yang sudah dia bunuh. Sekitar setahun kemudian,
Karl Panzram bosan dengan Afrika dan memutuskan untuk pindah ke Portugal. Sayang, di sana juga tidak aman karena polisi setempat rupanya sudah bekerja sama untuk menangkap Panzram. Meski sudah terjebak, Panzram masih mampu lolos dan kembali ke Amerika. Setelah dia kembali ke Amerika, Panzram terus memperkosa dan membunuh para pemuda. Dia tidak jarang menggunakan kekerasan dan menyergap lalu menyeret korbannya. Secara garis besar, dia adalah pembunuh yang kuat dan sulit untuk ditangkap. If you or anyone else will take the trouble and have the intelligence or patience to follow and examine every one of my crimes and actions. Namun, hal yang berbanding terbalik dengan karirnya dalam dunia perampokan, bahkan sebagai perampok bisa dibilang dia adalah sosok yang buruk dan amatir. Pada tahun 1928, dia sekali lagi ditangkap karena perampokan dan dikirim kembali ke penjara federal Leavenworth. Karl Panzram dijatuhi hukuman 25 tahun setelah dia mengaku membunuh 2 anak laki-laki. Karl Panzram sangat membenci penjara dan dia jelas membenci lembaga pemasyarakatan federal Leavenworth. Itulah kenapa dia mencoba melarikan diri sekali lagi. Upayanya itu tidak berhasil dan malah membuatnya tertangkap dan dipukuli setengah mati oleh para penjaga. Setahun kemudian, dalam sebuah cekcok yang berbuntut perkelahian, Panzram menghancurkan tengkorak mandor laundry Robert Warnke dengan sebatang besi hingga tewas, dan karena kejahatan inilah Karl Panzram pada akhirnya dikirim dan dijatuhi hukuman mati. Rupanya hukuman mati hampir seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Karl Panzram. Dia bahkan tidak sabar akan menunggu hal itu. Bahkan di saat aktivis HAM melakukan kampanye atas dirinya agar dia tidak jadi dihukum mati, Panzram malah mencemooh mereka dan berharap dia bisa membunuh mereka semua. Anjrit, inilah yang namanya baru psikopat yang tulen. Jangankan untuk memburu para korbannya, bahkan untuk kematiannya sendiri, dia sama sekali tidak merasa takut dan dia malah mengharapkannya. Di saat dia menunggu hukuman mati, Panzram diketahui mendapatkan teman. Itu adalah seorang penjaga baru bernama Henry Leeser yang berusia 26 tahun. Mereka sempat berbagi makanan dan rokok dalam satu kesempatan. Tidak ada yang pernah baik padanya selama hidupnya, dan semenjak itu mereka mulai menjadi teman. Sebagai penjaga penjara yang sering ada di dekat Karl Panzram, Henry Leeser kerap merasa kasihan kepada Panzram. Mereka sering berbagi cerita dan bertukar pendapat satu sama lain. Di suatu ketika, Leeser mengutarakan idenya kepada Panzram bahwa sang pembunuh itu harus menulis kisah hidup. Ide itu dianggap bodoh oleh Panzram pada awalnya. Namun, Leeser kemudian mulai menyeludupkan kertas dan alat tulis ke sel Panzram, dan dia pada akhirnya mulai menulis karena tidak ada hal yang bisa dilakukan di sel tersebut. Menyertakan pula detail mengerikan dari pembunuhan dan kejahatan yang telah Panzram lakukan, Leeser akhirnya menerbitkan tulisan Panzram. Buku itu terbit dengan judul Panzram, The Journal of Murder. Meskipun hanya pada tahun 1970 dan tanpa cetakan ulang. Hal itu karena isi dari buku tersebut dianggap terlalu ekstrim dan membuat tidak nyaman oleh sebagian pembaca. Orang ini
benar-benar penulis yang sangat luar biasa, kata Joe Coleman yang melukis halaman sampul untuk bukunya tersebut. Dia mencoba untuk mengajarkan generasi masa depan untuk tidak menciptakan lebih banyak monster seperti dia. Pada tahun 1930, Carl Panzam pun dihukum gantung. Dalam saat terakhirnya, dia masih sempat meneriaki sang algojo dengan kalimat yang menjadi sangat terkenal di kemudian hari. Cepatlah, kau bajingan Husir. Aku bisa membunuh 10 pria saat kau bermain-main. Tanggal 5 September 1930 jam 6.18 pagi hari, Charles Panzam dinyatakan meninggal dunia di tiang gantungan dalam usia yang ke-39 tahun. Panzam dimakamkan untuk peristirahatan terakhirnya di pemakaman penjara dan kisahnya pun berakhir. Sebuah kisah yang di satu titik bisa membuat kita terenyuh, namun di titik yang lain bisa membuat kita naik pitam. Dan pastinya kisah ini bukanlah kisah sebuah skenario untuk kepentingan film semata. Ini adalah kisah yang sangat nyata. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat diterima apa adanya dan semoga dapat mengisi waktu kosong kalian. Dan jangan lupa untuk selalu tonton video-video kami yang lainnya dan ditunggu video kami selanjutnya. Saya Beri Gunawan undur diri dan tetap waspada.